Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah ayahnya meninggal, putrinya menemukan buku harian yang dia sembunyikan darinya selama lebih dari 33 tahun. Seorang wanita muda menemukan buku harian ayahnya yang ditulis 33 tahun yang lalu dan ceritanya menginspirasinya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan seorang anak laki-laki yang menderita. Tumbuh tanpa seorang ibu telah meninggalkan lubang besar dalam kehidupan Melissa Justin, meskipun dia dibesarkan oleh ayah yang penuh kasih dan berdedikasi. Ketika Melissa tumbuh dewasa, dia mendapati dirinya bertekad untuk membantu anak-anak dan mengasuh mereka. Secara alami dia menjadi guru sekolah dasar. Ayahnya yang bangga memuji keputusannya dan menyemangatinya. Kemudian ketika Melissa berusia 35 tahun, ayahnya meninggal dan kematiannya menyoroti masa lalunya sendiri yang akan mengubah cara dia berhubungan dengan anak-anak. Kematian ayah Melissa akibat serangan jantung pada usia 70 tahun meninggalkannya sendirian di dunia setelah ibunya meninggal ketika dia baru berusia 3 tahun. Melissa masih sangat kecil sehingga dia tidak bisa mengingat ibunya, Lenny. Kemudian ketika dia remaja, kakek neneknya meninggal dunia. Dan karena ibu dan ayahnya adalah anak tunggal, dia tidak memiliki paman, bibi, dan sepupu yang bahagia. Ayah dan ibunya menempatkan kesejahteraan anak-anak mereka di atas mereka sendiri. Semua ingatannya tentang ibunya adalah bekas. Mereka berasal dari foto dan cerita yang diceritakan oleh teman ayah dan ibunya. Lenny adalah cinta dalam hidup ayah Melissa dan dia tidak pernah melihat wanita lain. Melissa dan ayahnya sangat dekat dan sekarang dia harus melanjutkan hidup tanpa ayahnya. 2 hari setelah pemakaman dia pergi ke rumah ayahnya dan mengemasi barang-barang ayahnya. Apa yang dia temukan di sana akan mengubah hidupnya. Di laci meja samping tempat tidur ayahnya, dia menemukan sebuah buku tua. Dia membukanya dan melihat bahwa itu dimulai hanya beberapa minggu sebelum kematian ibunya. Dia membolak-balik ingatan ayahnya tentang dirinya saat berusia 2 tahun dan rencananya untuk mengajak Lenny pada liburan romantis. Melissa akan tinggal bersama ibu neneknya. Aku ingin kali ini pergi bersama Lenny, hanya kita berdua seperti dulu. Melissa mendongak dari buku harian. Ayahnya ingin pergi darinya, kemudian dia melanjutkan membaca. Para dokter mengatakan kepada saya bahwa tidak ada harapan, tetapi saya tidak ingin Lenny tahu. Saya ingin dia menikmati beberapa bulan terakhir ini sepenuhnya, tanpa rasa takut dan khawatir. Ibunya sakit, sekarat, tapi Melissa selalu percaya ibu tenggelam ketika kapal pesiar mereka karam. Beberapa halaman misteri itu terpecahkan. Ayahnya menceritakan kisah mengerikan tentang kapal karam, tentang penumpang yang berlari ke sekoci, berteriak, duduk dengan Lenny dalam pelukannya sampai seorang penumpang mengamuk merobeknya, melemparkannya kembali ke dek miring. Dia menjerit dan meronta, mencoba mendekati istrinya, bertukar tempat dengannya, tetapi Lenny berpegangan pada pagar kapal dan tersenyum. Sayangku, katanya, bayi kita membutuhkanmu dan kita berdua tahu aku hidup dengan sisa waktu yang sedikit. Jaga Melissa kita, cintai dia untukku. Ayah Melissa melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa selama 33 tahun terakhir dia hidup dengan rasa bersalah atas kematian istrinya, berpegang teguh pada kehidupan hanya untuk memastikan putri mereka tumbuh sehat dan bahagia. Entry terakhirnya tertanggal hanya beberapa hari sebelum kematiannya berbunyi, "Segera aku akan bersama cintaku dan hatiku akhirnya akan damai." Melissa menutup buku harian itu dengan air mata mengalir di pipinya.
Setahun kemudian, Melissa menceritakan kisah itu di kelasnya dan meminta mereka untuk membayangkan apa yang akan dikatakan wanita yang tertinggal di kapal yang tenggelam itu. Dan anak-anak meneriakkan ide-ide mereka, masing-masing lebih keras daripada yang berikutnya. "Seharusnya aku menceraikanmu," seru satu. "Aku membencimu," teriak yang lain. "Kamu akan terbakar di neraka." Tetapi Melissa memperhatikan bahwa seorang anak laki-laki kecil di belakang kelas diam dan meneteskan air mata. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Freddy, bagaimana menurutmu? Apa yang ibu katakan?" Freddy menatapnya dan berkata dengan lembut, "Saya pikir dia berkata jaga bayinya, karena itulah yang dikatakan ibu saya kepada ayah saya ketika dia meninggal tahun lalu." Melissa memeluk Freddy dan mereka berdua menangis untuk ibu mereka. Melissa kemudian memberitahu kelas bahwa Freddy benar. Ibu dan ayah menempatkan kesejahteraan anak-anak mereka di atas mereka sendiri. Itulah arti menjadi orang tua, dan suatu hari Anda juga akan menjadi orang tua. Pada hari itu, saya ingin Anda melihat wajah putra dan putri Anda yang baru lahir dan ingat cerita ini dan ketahuilah bahwa itulah cinta tanpa syarat. Malam itu banyak siswa Melissa pulang ke rumah dan memeluk orang tua mereka dan memeluk mereka erat-erat. Mereka mulai memahami pilihan sulit yang dihadapi orang tua dan kekuatan luar biasa dari cinta seorang ibu. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Ibu dan ayah menempatkan kesejahteraan anak-anak mereka di atas mereka sendiri. Leni tahu bahwa dia sedang sekarat dan putrinya membutuhkan suaminya. Jadi dia membuat pengorbanan tertinggi. Kesedihan yang dibagikan adalah kesedihan yang dibelah dua. Freddy terhibur dengan mengetahui bahwa ada satu orang di dunia yang benar-benar tahu persis apa yang dia alami karena dia menderita kehilangan yang sama. Gurunya, Melissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.